Selamat pagi, saya ucapkan kepada teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman semoga dalam keadaan sehat. Saya Pak Yakobo, PC Jabat, pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Di topik minggu ini akan membahas mengenai alat kelengkapan organisasi koperasi. Untuk bahan kajiannya ada 4 ya teman-teman. Hanya saja untuk bahan kajian kali ini di pertemuan kita minggu ini tidak semua keempat bahan kajian ini dibahas. Kita ketahui pertemuan minggu lalu ya, kita sudah membahas beberapa topik ataupun bahan kajian seperti hak dan kewajiban anggota, kemudian pembentukan koperasi, perangkat organisasinya juga kita singgung sedikit, kemudian unsur-unsur manajemen koperasinya juga. Pertemuan kali ini hanya membahas pembentukan koperasi secara detail dan juga perangkat koperasi saja. Oke, kita masuk ke pembentukan koperasi. Teman-teman bisa lihat gambar yang di sisi ataupun di sudut kanan, itu gambar pendirian koperasi teman-teman. Filosofinya ataupun pemahaman dasar seperti diuraikan sebelum-sebelumnya teman-teman, organisasi merupakan wadah untuk mencapai tujuan dari koperasi. Seperti kita ketahui dalam undang-undang, tujuan koperasi itu adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari anggotanya. Anggota di sini dalam arti anggota perorangan ya teman-teman, karena kita pahami dalam pembentukan koperasi ada juga anggotanya dalam bentuk koperasi. Kemudian, dalam organisasi koperasi, anggota itu merupakan subjek pengambil keputusan, bisa juga sebagai pemodal, dan bisa juga sebagai pengawas, serta sekaligus bisa juga untuk objek pelayanan koperasi. Jadi, di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 1992, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Double kepemilikan ya, double fungsi gitu. Oke. Untuk mencapai tujuan tersebut ya, dibutuhkan persyaratan khusus ya untuk menjadi anggota koperasi. Nah, persyaratan-persyaratan khusus itu bisa teman-teman lihat di pasal 18 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Contohnya apa aja ya? Bisa saja itu menyangkut usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi itu harus layak secara ekonomi. Jadi pemahaman itu harus dimengerti dan dipahami oleh orang yang menjadi anggota koperasi. Untuk mencapai kondisi ataupun anggota koperasi yang memiliki persyaratan khusus tadi ya, di undang-undang di pasal 18, butuh pemahaman ya, butuh pendidikan ya. Sebelum menjadi koperasi yang formal, sebaiknya calon anggota itu diberikan pendidikan ataupun penyuluhan. Ya, makanya di gambar pertama itu penyuluhan persiapan pembentukan koperasi. Nah, tujuan dari penyuluhan ataupun pendidikan ini itu untuk memahami hakikat koperasi serta hak dan kewajibannya terlebih dahulu. Ya, wajar ya, kita harus tahu organisasi yang kita masuki, kemudian kita harus paham juga hak dan kewajiban kita di dalam organisasi tersebut. Jadi menurut saya, pembentukan dan pendirian koperasi ini diawali dengan pembekalan ataupun penyuluhan terlebih dahulu, itu sangat bagus. Nah, tujuan dari pendidikan ini, teman-teman, banyak ahli koperasi seperti dari Kanada ya, ada Humbert Kasman, itu untuk mengajar ya, menurut dia untuk mengajar orang dalam mampu bekerja sama, mengembangkan sikap loyal, kemudian membuat dan mengerti bahwa penggunaan jasa koperasi itu adalah untuk kepentingan mereka bersama. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu
menjadi tujuan penting dari pendidikan koperasi ini. Kemudian beberapa ahli juga, orang yang hanya terpesona dalam gemerlapnya emas dan gemerincingnya mata uang itu tidak akan menjadi anggota ataupun koperasi itu menjadi baik ya, bahkan bisa membuat koperasi itu menjadi hancur. Oleh karena itu dibutuhkanlah orang-orang yang loyal dan juga membuat koperasi itu menjadi tempat untuk bersama-sama ya, menuju kepentingan bersama-sama. Jadi itu tujuan dari pendidikan. Untuk selanjutnya, pembentukan koperasi teman-teman, setelah calon anggota itu memahami koperasi serta tahu hak dan kewajibannya, maka sudah tiba waktunya untuk membuat ataupun membentuk koperasi. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, perlu adanya minimal ya, sekurang-kurangnya 20 orang itu harus ikut menjadi calon anggota koperasi. Itu untuk membentuk koperasi primer, seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya. Sedangkan untuk pembentukan koperasi sekunder, sekurang-kurangnya 3 koperasi. Nah, di sini teman-teman, di dalam tahapan rapat persiapan pembentukan koperasi, ya, orang-orang tadi ya, perintis tadi itu melakukan rapat koordinasi untuk pembentukan koperasi. Nah, apa saja yang akan mereka sampaikan, apa saja yang akan mereka rembukan atau diskusikan itu mengenai penyusunan anggaran dasar koperasi yang didasari pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksudkan, yaitu koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Nanti anggaran dasar itu akan tercantum. Nah, sedangkan di pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian itu juga bisa dipakai di dalam anggaran dasar koperasi. Menyatakan Menteri memberi pengesahan terhadap akta pendirian koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi, yaitu pertama, anggaran dasar itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesesuaian. Nah, kalau sudah memenuhi dan tercantum kedua hal ini, anggaran dasar itu mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam pendirian koperasi, khususnya koperasi yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pemerintah. Anggaran dasar yang sudah disahkan tersebut ya, selanjutnya menjadi pedoman ataupun pegangan utama untuk penyusunan peraturan-peraturan koperasi. Nah, peraturan tersebut dapat bersifat internal, ya, bisa juga bersifat eksternal. Misalnya untuk eksternal, dalam pembentukan perjanjian perikatan dengan pihak ketiga bisa memakai acuan dari anggaran ataupun peraturan yang sudah ditetapkan koperasi. Kemudian untuk pasal 23 ya, mengenai Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang berwenang menetapkan anggaran dasar koperasi adalah rapat anggota. Nah, dengan demikian anggota melalui forum tertinggi menentukan isi, bobot, kualitas dari anggaran dasar tersebut. Oleh karena itu, anggota harus memahami benar mengenai perkoperasian, termasuk hak dan kewajibannya, sehingga dalam perumusan anggaran dasar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, itu ya teman-teman ya. Oleh karena itu tadi di awal tadi dimulai dengan penyuluhan ataupun persiapan pembentukan koperasi melalui pendidikan koperasi. Nah, untuk anggaran dasar sendiri itu memuat beberapa ketentuan-ketentuan pokok teman-teman. Secara ringkas ataupun secara sederhana dapat disusun sebagai berikut. Pertama, itu harus menampilkan daftar nama pendiri. Kemudian kedua, nama dan tempat kedudukan. Ketiga, maksud dan tujuan. Keempat, kegiatan usaha. Kelima, ketentuan mengenai keanggotaan. Keenam, itu ketentuan mengenai rapat anggota.
ke-7 ketentuan tentang pengurus, ke-8 ketentuan tentang pengawas, ke-9 ketentuan tentang pengelolaan, ke-10 ketentuan dengan permodalan, ke-11 ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ke-12 itu ketentuan mengenai sisa hasil usahanya, ke-13 ketentuan mengenai sanksi, ke-14 ketentuan mengenai pembubaran, ke-15 ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, ke-16 yang terakhir itu mengenai anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan khususnya. Ya. Jadi, khusus untuk penyusunan anggaran rumah tangga, dalam anggaran dasar dicantumkan di dalam ketentuan bahwa untuk mengatur pelaksanaan anggaran dasar, rapat anggota diberikan tugas untuk menetapkan anggaran rumah tangganya, yang membuat ketentuan dan mengatur urusan rumah tangga koperasi sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada anggaran dasar. Jadi untuk anggaran rumah tangga itu penjabaran dari anggaran dasar. Oke, untuk topik ini setelah kita lengkapi ya semuanya anggaran dasar kita menghadap ke notaris kita. Nah, dalam menghadap ke notaris, pembuat akta koperasi itu tidak sembarang notaris ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat website administrasi dan hukum di Dirjen Administrasi Hukum ya, umum, administrasi hukum umum di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ditjen AHU ini mempunyai aplikasi online untuk pendaftaran koperasi ya. Terlebih dahulu harus kita pergi ke akta pembuat ataupun notaris pembuat akta koperasi ataupun sering disebut NPAK. Jadi tidak sembarang notaris ya. Notaris pembuat akta koperasi. Kita jangan salah ya, nanti kita ke notaris pembuat akta tanah ya, nggak akan boleh, nggak akan bisa ya. Jadi kita pergi ke notaris pembuat akta koperasi, karena notaris inilah yang mempunyai akses ke aplikasi pengesahan di koperasi.ahu.go.id. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, selanjutnya ini mengenai perangkat organisasi koperasi. Seperti kita ketahui ya, rekan-rekan mahasiswa, dalam setiap organisasi selalu terdapat sekelompok orang ataupun badan yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas organisasinya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasinya. Misalnya ya, dalam organisasi-organisasi sosial atau yayasan, kita sering kenal ya sekelompok orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas organisasi yang disebut pengurus. Nah, dalam perseroan terbatas ataupun PT, kita kenal juga direksi, yaitu sekelompok orang yang ditunjuk oleh rapat pemegang saham untuk menjalankan roda kegiatan usahanya ataupun kegiatan PT-nya. Di samping direksi, dalam organisasi PT, kita juga mengenal komisaris yang berfungsi sebagai pengawas untuk kinerja daripada perusahaan ataupun bisnisnya. Tidak berbeda ya dengan organisasi-organisasi yang tadi disebutkan, koperasi juga memiliki badan atau lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas koperasi. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, lembaga-lembaga itu disebut dengan nama-nama perangkat organisasi ya. Jadi namanya itu perangkat organisasi koperasi. Yang terdiri itu dari apa aja? Pertama itu rapat anggota, kemudian pengurus, kemudian pengawas. Oke ya teman-teman ya. Untuk rapat anggota, seperti yang disampaikan sudah berulang-ulang kali ya disebutkan di dalam forum ataupun di dalam pertemuan ini, rapat anggota koperasi itu adalah yang tertinggi ya teman-teman. Nah, oleh karena itu di rapat anggota koperasi ini bisa memilih dan memberhentikan pengawas ataupun pengurus. Nah, rapat anggota
Ini khususnya dalam koperasi tingkat primer ya, kita bahas yang tingkat primer. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ikut menentukan kebijaksanaan daripada organisasi serta usaha-usaha koperasinya. Sehubungan dengan ini, maka setiap anggota itu memiliki hak satu suara tanpa memandang jumlah modal yang telah ditanamkan di koperasi. Jadi tidak seperti di perusahaan ya, untuk pemegang saham sekian ratus juta ya, itu dia beri hak terbesar misalnya seperti itu. Tidak, di koperasi itu tidak memandang jumlah modal yang telah ditanamkan, semuanya sama ya. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari prinsip demokrasi dalam kehidupan perkoperasian. Ya, kemarin kita bahas mengenai prinsip demokrasi ya, ini salah satunya, contohnya. Kemudian untuk rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tadi ya dalam koperasi, kedudukannya sangat menentukan dan membuat keputusan itu. Oleh karena itu, sumber segala kebijakan itu dari rapat anggota yang harus ditaati dan mengikat semua anggota, termasuk juga pengurus, pengawas, maupun pengelola usaha daripada koperasi. Oleh karena itu, fungsi dari rapat anggota ini hampir mirip ataupun sama ya dengan kedudukan lembaga legislatif ya. Kalau teman-teman senang ataupun suka dengan trias politika ya, lembaga legislatif ya, seperti kalau kita di negara kita itu DPR ya contohnya, itu hampir mirip ya, bisa disamakan ya, kedudukannya tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tadi tahun 1992 di pasal 23 yang menyatakan rapat anggota menetapkan hal-hal berikut ya. Teman-teman bisa baca undang-undang, makanya saya terus ulang-ulang undang-undang ini karena ini dasar dari perkoperasian kita. Pertama, di dalam pasal 23 ini, rapat anggota itu bisa menetapkan 1. Anggaran dasar, 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, 3. Pemilihan dan pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas, 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, 6. Pembagian sisa hasil usaha, 7. Penggabungan, peleburan, ataupun pembagian serta pembubaran koperasi. Yang memutuskan itu adalah rapat anggota. Jadi setiap anggota ataupun setiap koperasi paling tidak harus menyelenggarakan rapat anggotanya itu sekali setiap tahunnya ya. Nah, rapat anggota ini diselenggarakan sekali setiap tahun setelah tutup tahun buku, biasanya ya, yang disebut dengan rapat anggota tahunan ataupun RAT. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk pembahasan yang kedua itu mengenai pengurus. Pengurus itu merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota ya, dipilih dari, berarti dari anggota, yang pengurus ini dari anggota asalnya. Kemudian yang akan bertanggung jawab kepada anggota dalam suatu rapat anggota. Ya, dari dan oleh itu ya bahasanya. Pengurus sebagai pemegang kuasaan rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang juga. Ya, dibaca ya undang-undang itu ya, Undang-Undang 25 tahun 1992. Nah, tugas pengurus apa aja? Di pasal 30 teman-teman, silakan dilihat. Tugasnya itu meliputi, pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran dan belanja koperasi. Ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Keempat, mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugasnya. Ya, kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi yang tertib. Ketujuh, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Ya,
Kemudian ada wewenangnya juga, lihat juga di pasal 30 di ayat 2-nya, yaitu wewenangnya mewakili koperasi, yang namanya pengurus ya, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan jika ada diperlukan. Kemudian kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru ya. Jadi itu wewenang daripada si pengurus. Ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi. Ya, ini tanggung jawabnya untuk keputusan rapat anggota. Jadi melakukan tindakan-tindakan dan upaya ya untuk kepentingan koperasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengawas ya. Jadi teman-teman, yang terakhir, yang ketiga, ini mengenai pengawas. Pengawas juga merupakan salah satu perangkat organisasi di suatu koperasi. Seperti halnya dengan pengurus, ini juga dipilih dari dan oleh anggota dalam forum rapat anggota. Dengan demikian, pengawas adalah juga lembaga struktural koperasi. Nah, tugas pengawas seperti yang dijelaskan di pasal 39 ya. Ingat 39 tadi untuk pengurus itu pasal 30, kalau mengenai pengawas di pasal 39 ayat 1, tugasnya apa aja? Melakukan pengawasan, ya namanya pengawas ya, baik terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan ya, perlu ditulis ya, dibukukan ya, jangan hanya lisan, serta wewenangnya itu di pasal 39 ayat 2 itu mengenai meneliti catatan yang ada pada koperasi ya, dia berhak meneliti kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Nah, itu untuk wewenang. Nah, fungsi pengawas dengan tugas dan wewenang seperti yang kita sudah jelaskan tadi, fungsi utama pengawas adalah untuk mengamankan keputusan rapat anggota, kemudian ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi ya, mengamankan ya, kemudian mengamankan keputusan pengurus dan peraturan lain. Nah, selain itu pengawas juga sebagai wakil anggota juga mau berkewajiban melindungi kepentingan anggota ya. Dia juga harus bisa melindungi kepentingan anggota ya. Dan juga dari kewenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola, bisa melindungi anggota ya jika terjadi kesewenangan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola. Oke, saya kira demikian teman-teman. Waktunya sekitar 15 menit untuk video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mendengarkannya sampai selesai, karena di sini nanti di akhir sesi akan ada kuis ataupun penugasan. Saya kira demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.